habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Tuhan, kekuatanku, pengharapan jiwaku. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, ku sembah. Ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, ku sembah. Ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Yes, Lord. Yes, one more time. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, ku sembah. Ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Tetaplah Kau Tuhan selamanya. Tetaplah Tuhan, Engkau selamanya. Meskipun hati dan dagingku habis lenyap Tuhan, ini pengakuan iman kami Tuhan. Thank you Jesus. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Lord.
the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yes, Jesus. Lord, I lift your name on high. One more time. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Yes, you came. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Yes, Jesus, we lift your name, Lord. We lift your name on high, Lord. Thank you, Lord. Sembah Dia, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Tuhan, pada saat ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Dengan semua kelemahan kami, dengan semua beban kami, Tuhan, sakit penyakit kami, Tuhan, apapun itu, Tuhan, kami percaya, Tuhan, oleh darah-Mu yang kudus, Tuhan, kami sudah ditebus dan semuanya sudah diselesaikan 2000 tahun lalu, Tuhan, di atas salib-Mu, Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ingat kasihnya. Begitu besar kasih-Mu, Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar, begitu besar kasih-Mu, Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat
percaya. Kasih menyelamatkan aku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, oh, ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Yes, yes Lord. Ingat salibnya, one more time. Ingat salibnya yang mengubah hidupku. Ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, oh, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini Tuhan. Kau berikan satu hari lagi Tuhan untuk kami semua bisa hadir di tempat ini Tuhan. Untuk, kami mau berdoa Tuhan untuk sharing firman pada malam hari ini Tuhan. Kami mau doa khususnya untuk Cidesin Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang disampaikan Kak Destin bisa sesuai dengan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kekuatan baru Tuhan. Kami percaya Tuhan ada restorasi Tuhan. Ada kesembuhan Tuhan. Ada revival Tuhan malam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir bersama kami Tuhan, di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus, kami berdoa kiranya Engkau jamah setiap hati Tuhan, setiap hati individual yang ada di dalam CG ini Tuhan. Kiranya Tuhan firman yang akan ditaburkan bisa tertanam Tuhan, bisa tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Kami tutup bungkus CG Ohio malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Kak Destin, saya serahkan kembali. Thank you Akon buat TOE-nya, sangat memberkati. Kita mau doa buat firman Tuhan sekali lagi ya. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mau mengucap syukur buat segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan buat kami semua. Malam ini kami berkumpul, kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Biar Engkau yang mencurahkan Roh-Mu lebih lagi ke tengah-tengah kami,
sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan Tuhan pembahasan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Eh, Bulan April adalah bulan iman dan kuasa kebangkitan. Hari ini kita mau belajar iman dari Daud yang menjadikan Tuhan sebagai kota bentengnya. Kira-kira seminggu yang lalu Marcella minta saya untuk bawain firman Tuhan gitu ya. Padahal saya kan nggak ada di jadwal. Terus saya tanya, Tuhan apa yang harus saya sampaikan gitu kan. Waktu saya lagi lihat-lihat handphone saya, terus saya tiba-tiba saya lihat ada foto waktu perjamuan kudus yang apa Natal, yang Easter kemarin, yang pasca itu saya dapat firman Tuhannya, eh, yang ini Tuhan adalah kota bentengku, Tuhan adalah kota bentengku gitu. Di Mazmur, Allah adalah kota bentengku di Mazmur 59 ayat 18b. Dan Tuhan jadi ingatkan saya lagi gitu. Oh, ini aja yang harus saya bawain gitu, soalnya selama ini Tuhan udah menjadi kota benteng hidup saya gitu kan. Yang seperti kita ketahuin ya, kayak di beberapa daerah di Indonesia gitu, kita kan suka menemukan bangunan seperti benteng-benteng peninggalan penjajahan Belanda dan Jepang. Benteng adalah bangunan yang kokoh, tempat berlindung atau bertahan dari serangan musuh. Benteng juga menjadi tempat untuk menyusun kekuatan dan strategi untuk mengalahkan musuh yang mengancam keselamatan suatu negeri atau suatu bangsa. Siapa yang menjadi kota benteng kita ketika kita dalam bahaya, ketika kita dalam bencana, ketika kita dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit dalam hidup? Kita akan berkata seperti pemazmur, menjadikan Allah adalah kota bentengku. Kita hanya benar-benar aman dalam perlindungan Tuhan saja. Bisa aja kita membuat perlindungan atas usaha kita sendiri gitu. Tapi perlindungan kita itu bisa gagal. Tapi kalau Tuhan yang menjadi kota benteng kita, kalau Tuhan yang menjadi tempat perlindungan, maka kita percaya Tuhan tidak pernah gagal untuk memberi perlindungan kepada kita. Kita mau sama-sama baca ayat Alkitab dari Mazmur 59 ayat 1 sampai 18. Saya mau minta tolong Ciute untuk sharing itunya ya, firman Tuhannya. Bisa teman-teman bisa tolong bacain, mungkin satu orang bisa baca 2 ayat. Ini ayatnya aku copy. Jadi teman-teman nanti nggak usah bingung, ikutin aja urutannya. Ini memang nggak tahu kenapa jadi dia nomor 1 itu gabung sama nomor 2, ayat 1 gabung sama ayat 2, tapi nggak apa-apa, ikutin aja step by stepnya, pasti sampai ke ayat 18 kok. Aku mulai dari aku dulu ya. Mazmur 59 ayat 1 dan 2. Untuk minta pertolongan melawan musuh, untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Lepaskanlah aku daripada musuhku ya Allahku, bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lihat yang di dalam kurung aja ya teman-teman. Oh ya. Oh, silakan. Ayat 3, lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku. Orang-orang perkasa menyerbu aku. Padahal aku tidak melakukan pelanggaran, aku tidak berdosa ya Tuhan. Ayat 5, aku tidak bersalah, mereka lah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku dan lihatlah. Ayat ke-6, Engkau Tuhan Allah semesta alam, adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa, janganlah mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat. Selah.
Ya, ayat 7, pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melonglong seperti anjing dan mengelilingi kota. 8, sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya. Cemooh ada di bibir mereka. Sebab siapakah yang mendengarnya? 9, tetapi Engkau Tuhan menertawakan mereka, Engkau mengolok-olok segala bangsa. 10, ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu sebab Allah adalah kota bentengku. Ayat 11, Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku, Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Janganlah membunuh mereka, supaya bangsaku tidak lupa. Halaulah mereka kian kemari dengan kuasamu, dan jatuhkanlah mereka ya Tuhan, perisai kami. 12, karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya. Biarlah mereka tertangkap dalam kecongkakannya. Oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ceritakan, habisilah mereka dalam geram. Habisilah sehingga mereka tidak ada lagi, supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. 15, pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. 16, mereka mengembara mencari makan. Apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. 16, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. 17, ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Amin, thank you. Jadi di ayat Mazmur 59 ayat 1 sampai 18 ini menceritakan bagaimana Daud lagi dikejar-kejar sama Saul. Seperti yang dikatakan di situ, sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku, orang-orang perkasa menyerbu aku. Padahal aku tidak melakukan pelanggaran, aku tidak berdosa ya Tuhan. Di ayat 4 dikatakan semua itu berasal dari rasa iri hati yang kemudian berubah menjadi kebencian. Itulah yang bergemuruh di hati Saul terhadap Daud. Di situ tertulis ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana. Dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Itu ada di 1 Samuel 18 ya. Jadi karena nyanyian itu membuat hati Saul iri kepada Daud. Saul tersinggung dan amarahnya semakin memuncak karena rakyat Israel begitu mengeluh-elukan Daud daripada rajanya sendiri, daripada Saul. Pada waktu itu Saul masih jadi raja Israel ya. Dan rasa iri hati ini berkembang menjadi hasrat membunuh. Alkitab mencatat beberapa kali Saul berusaha untuk membunuh Daud. Di Mazmur 59 juga diceritakan bagaimana Saul berusaha meneror Daud dengan menyuruh orang-orang mengintai dan mengawasi rumahnya dengan tujuan menghabisi nyawanya. Waktu itu Daud masih sangat muda, sangat belia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia belum memiliki kekuasaan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengadu dan berseru kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Daud mengatakan, lepaskan aku daripada musuhku ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskan aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Hari-hari Daud itu seperti berada di lembah kekelaman dan dalam bayang-bayang maut karena musuh terus mengintai dan menginginkan kematiannya. Tidak ada yang sanggup menolong dia selain Tuhan. Daud mengatakan, Tuhan kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Jadi pada waktu itu Tuhan gak langsung tolongin Daud gitu kan. Jadi waktu itu sepertinya tuh Tuhan tidak bergeming melihat pergumulan yang berat yang dialami Daud.
Tetapi Daud memaksa jiwanya untuk bermasmur bagi Tuhan. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermasmur. Karena Daud percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Di dalam keadaan situasi Daud yang terdesak sebagai buronan dan menghadapi ancaman kematian langsung dari Saul, Daud berseru kepada Tuhan. Jadi Mazmur ini juga mencerminkan doa seruan minta tolong di mana Daud menegaskan bahwa perlindungan sejati hanya berasal dari Allah. Daud yakin meskipun musuh mengintai, Tuhan adalah kekuatan dan tempat perlindungan yang tertinggi. Gambaran kota benteng yang Daud gambarkan di sini itu sebagai tempat pertahanan yang kokoh, tempat pelarian yang nyaman, aman, dan tidak tertembus oleh musuh. Dan Daud juga memproklamasikan imannya dengan memuji Tuhan sebagai sumber kekuatan dan perlindungan tertinggi di tengah ancaman musuh. Di ayat ini dikatakan Tuhan adalah kota bentengku dan kasih setia yang melindungi. Itu yang membuat mengubahkan ketakutan Daud menjadi sorak-sorai syukur. Meskipun dalam ketakutan dan bahaya, Daud tetap memilih untuk memuji Tuhan dan bermasmur dan mengandalkan kasih setianya daripada kekuatan dirinya sendiri sebagai manusia. Dikatakan juga di sini, ya kekuatanku bagimu aku bermasmur, sebab Tuhan adalah kota bentengku. Tuhanku dengan kasih setianya, Daud mengakui perlindungan sejati bukan pada strategi manusia, melainkan perlindungan yang sejati itu ada dalam Tuhan. Jadi Tuhan itu yang sanggup melindungi, mengangkat, dan menyelamatkan kita semua dari mara bahaya. Yang ada di masa sekarang ini, bagaimana Tuhan juga digambarkan sebagai benteng pertahanan buat kita anak-anaknya yang memberi keamanan sejati dari rasa takut, masalah hidup, dan ketidakpastian di dunia. Tuhan juga jadi Mazmur ini juga mengajarkan kepada kita saat kita menghadapi tantangan yang berat, membuat hidup kita terasa goyah, tetapi Tuhan itu menjadi penopang kekuatan buat kita. Kita juga mengakui Allah sebagai benteng yang mendatangkan ketenangan batin dan yakin bahwa dengan penyertaan Tuhan itu, Tuhan berdaulat penuh atas segala situasi yang kita hadapi. Jadi Allah bukanlah perlindungan cuman secara teori aja gitu kan, melainkan dia adalah penolong yang aktif dan nyata dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan digambarkan sebagai benteng yang tinggi, tempat aman dan tidak terjangkau oleh musuh. Kita harus fokuskan hanya kepada Tuhan dan bukan kepada masalah. Jadi meskipun dikelilingi oleh musuh seperti yang dikatakan di Mazmur itu, anjing yang melolong, tapi Daud tidak fokus kepada masalahnya, tidak fokus kepada musuhnya, tapi Daud memfokuskan kepada perlindungan Tuhan, memfokuskan pada Tuhannya. Jadi kita sebagai orang percaya juga harus seperti Daud gitu, waktu kita menghadapi masalah, kita harus berserah dan menyembah Tuhan sebagai satu-satunya tempat yang aman dan teguh di tengah gejolak hidup kita. Jadi kita juga harus menyanyikan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan diri kita sendiri sebagai penopang hidup dan sebagai kasih setianya. Dan ungkapan sorak-sorak itu menunjukkan sukacita dan kepercayaan penuh atas kasih setia Tuhan yang terbukti menyelamatkan. Dari sini kita juga mau belajar bahwa pertolongan itu terletak hanya pada Tuhan, sumber dari segalanya, di mana Tuhan tahu gimana membela dan menolong dan menyertai anak-anaknya. Di sini juga kita bisa belajar kehidupan kita saat ini, Tuhan itu menjadikan sumber pertolongan buat kita. Jadi saya juga mau
sampaikan kesaksian saya gimana tuh Tuhan tuh menjadikan benteng dalam hidup saya. Saya tuh datang ke Amerika tahun 99. Waktu itu saya cuma datang sendirian. Eh, karena kan waktu itu di Indonesia kan lagi resesi gitu. Jadi saya tuh datang kemari aja saya dikasih pinjem uang gitu sama mami saya untuk beli tiket sama uang saku gitu. Sedangkan suami saya masih kerja gitu di Indonesia. Saya cuman datang sini pikir mau lihat-lihat gitu situasinya dulu gimana gitu. Terus waktu saya datang sini ternyata saya apa datangnya ke Michigan ya, ke Detroit situ karena adik saya eh, sama suaminya tinggal di situ. Tapi saya memang nggak mau menetap di Detroit, saya memang mau perginya ke Atlanta waktu itu. Jadi setelah saya stay kira-kira 1 minggu di rumah adik saya itu, terus saya langsung terbang ke Atlanta. Dan saya ngelamar kerja di food court pertama kali. Waktu saya melamar kerja di food court aja saya ditolak ya teman-teman, soalnya saya nggak bisa bahasa Inggris. Emang kita di Indo belajar bahasa Inggris gitu ya, tapi begitu ngedenger orang sini ngomong kayaknya kita nggak ngerti gitu, karena mereka kan ngomongnya cepet gitu. Dan juga telinga kita gitu, kita terbiasa buat ngedengerin orang yang ngomong bahasa Indo gitu. Jadi ngedenger orang ngomong bahasa Inggris itu kayaknya apa sih nggak ngerti dah gitu ya apa yang dia ngomong gitu. Sampai ditolak, nggak kerja di mall aja saya ditolak ya. Terus akhirnya saya kerja sebagai busgirl yang itu yang harus bersihin kolong meja kalau misalnya customer habis makan mejanya kotor, terus ngelapin mejanya juga gitu. Padahal di Indonesia itu saya sebenarnya tadinya kan kerjanya di kantor. Hmm, Terus saya harus ngalamin yang kayaknya dari atas gitu bisa langsung ke bawah gitu ya. Itu bagi saya itu lumayan berat gitu ya. Terus setiap hari saya nggak ada temen curhat, saya nangis gitu kan. Akhirnya mami saya bilang ya udah mendingan suami kamu ke sana aja, kata jadi kan kamu nanti ada temennya gitu. Terus sebulan kemudian akhirnya suami saya datang ke Amerika sini. Sementara saya udah punya anak satu, waktu itu anak saya yang gede umur 8 tahun, jadi saya tinggalin di Indo bersama mami saya gitu. Jadi saya sama suami saya udah mulai hidup di Amerika ini gitu ya. Berdua sama suami saya. Waktu itu ya sempat pindah-pindah kerja juga gitu kan. Eh, itu maksudnya bagaimana penyertaan Tuhan gitu atas hidup saya gitu kan. Walaupun harus sesuatu yang berat ya saya tetap bisa menjalaninya dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan gitu. Terus sampai akhirnya anak saya datang kira-kira bulan Desember. Waktu itu saya sampai Amerika Januari, terus Desember anak saya datang sama mami saya. Dan saya itu tadinya pertama-tama kan saya kan tinggalnya sama teman-teman gitu, jadi roommate gitu satu kamar. Satu kamar perempuan semua bareng-bareng ya. Terus akhirnya suami saya datang, saya akhirnya apply satu kamar berdua gitu sama suami saya. Dan waktu anak saya datang ke sini, akhirnya kita apply apartemen sendiri, apply apartemen satu kamar. Terus udah itu dari situ juga akhirnya kita bisa apply apartemen yang 2 kamar karena adik saya yang laki-laki datang juga dari Indo, jadi kita tinggal bareng gitu di apartemen gitu sama-sama. Terus apa namanya? Waktu itu saya harus bantu suami saya gitu kerja, soalnya kalau di Amerika tahu ya kalau suami kerja sendiri itu nggak cukup gitu. Dan saya jadi udah bilang sama suami saya nggak mau punya anak lagi, saya cuma mau punya anak satu aja karena
buat saya itu kayaknya berat banget gitu kan, harus ngurusin anak, harus kerja, terus harus apa namanya, urusin yang kayak anak kan harus ngeles apa, antar jemput segala gitu ya. Saya bilang, aduh saya nggak sanggup kalau saya punya anak lagi gitu. Tapi itu kan rencana saya ya, rencana Tuhan kan lain gitu. Jadi waktu itu saya berusaha menjaga diri saya supaya saya nggak hamil gitu ya. Tapi udah saya jaga, tetap aja saya masih bisa hamil juga gitu. Terus udah gitu, akhirnya anak saya yang kedua itu lahir di sini tahun 2003. Dan untuk apa surat-surat saya itu waktu tahun 2001 saya sempat ngajuin sponsor dari adik saya. Terus apa tuh namanya? Tahun 2003 di sini kayaknya di seluruh Amerika ya, bukan cuma di Atlanta aja. Waktu itu ada registration, jadi semua orang yang asing diwajibkan untuk registration. Waktu itu kan kita juga di gereja-gereja gitu banyak meeting-meeting ya. Mereka apa namanya, ada yang mau yang bilang harus registration karena itu kan seperti firman Tuhan, taat pada pemerintah. Jadi kita harus taat sama pemerintah gitu. Jadi waktu itu saya ada di gereja Betani. Jadi kita tuh satu gereja waktu itu mau taat gitu sama firman Tuhan. Jadi kita lapor diri, ikut registration. Dan karena registration itu kan saya kan ngajuin sponsor kan saya kan nggak punya kekuatan apa-apa gitu. Jadi tahun 2003 itu sebelum registration saya ngajuin asylum. Dan ngajuin asylum waktu suami saya itu mau registration, dia kan pergi duluan gitu pagi-pagi. Saya nyusul gitu agak siangan. Jadi waktu dia pergi pagi terus saya masuk ke dalam kamar saya berdoa gitu ya. Saya bilang sama anak saya yang besar tolong jagain adiknya gitu, terus saya mau doa gitu. Terus saya doa, saya bergumul gitu sama Tuhan gitu, minta suami saya dilindungin gitu. Suami saya waktu itu bersaksi ya, apa maksudnya cerita sama saya waktu di imigrasi itu dia udah sempat diborgol tangannya, udah mau sempat di jail gitu. Ya saya nggak tahu gimana, pokoknya karena mungkin waktu saya doa itu ya minta pertolongan Tuhan, akhirnya suami saya nggak jadi di jail, terus suami saya bisa dikeluarin gitu dari itu. Nah itu salah satu perlindungan Tuhan atas hidup saya, atas hidup keluarga saya, sebagai Tuhan sebagai benteng hidup saya. Dan setelah kejadian itu banyak orang-orang Indonesia yang dipulangin. Ada sebagian yang di jail, terus ada sebagian yang dipulangin ke Indo gitu. Dan teman-teman yang seangkatan saya yang satu gereja itu mereka banyak yang udah dipanggil gitu kan, asylumnya. Mereka diinterview, terus udah gitu di sidang gitu. Terus karena giliran saya tuh saya nggak pernah dipanggil, saya cuma sekali diinterview tapi nggak pernah dipanggil lagi. Terus akhirnya saya bilang, saya tanya sama lawyernya, gimana kok saya nggak dipanggil. Terus ternyata lawyernya bilang case saya itu hilang. Jadi katanya kamu katanya beruntung case kamu hilang sekarang ini, jadi mereka nggak proses kamu punya nggak proses kamu punya asylum gitu. Sementara teman-teman saya tuh yang seangkatan saya itu ada yang udah dipulangin, ada yang pulang volunteer gitu kan. Itu seperti firman Tuhan itu juga saya alami ya, yang seperti firman Tuhan katakan, walau 1000 rebah di sisi kiri kita, terus di 10.000 di sebelah kanan kita, itu tidak menimpa kita. Kita hanya menonton dengan mata kita sendiri gitu kan. Terus udah itu akhirnya tahun 2008 saya punya ini di approve ya. Saya punya sponsor yang dari adik saya itu di approve. Terus akhirnya saya mau ngajuin green card dong, tapi saya nggak bisa ngajuin green card karena saya masih punya asylum, jadi saya harus tutup asylum saya. Karena asylum saya hilang, jadi saya nggak bisa tutup asylum saya.
lawyernya udah berusaha nyari kemana-mana gitu caranya nutup kesini mentok gitu, kesana mentok gitu. Eh, Sampai akhirnya tahun 2024 setelah 25 tahun saya tinggal di sini, akhirnya saya baru bisa dapat green card saya gitu. Itu semua juga karena pertolongan Tuhan. Selama saya menanti itu 12 tahun itu, lebih dari 12 tahun sejak tahun 2008 itu, kira-kira berapa tahun ya? Kira-kira 17 tahun kayaknya ya. 17 tahun itu saya nanti banyak yang saya alami ya. Salah satunya kadang-kadang itu kan working permit nggak datang. Kalau working permit yang nggak datang itu saya sampai sama suami saya sampai 6 tahun saya nggak punya driver license. Padahal kerjaannya suami saya itu kan di restoran, kerjanya delivery gitu. Dan dia harus nyetir mobil gitu. Padahal dia nggak punya driver license gitu. Dan di situ tuh Tuhan kayak tunjukin juga gitu bagaimana Tuhan melindungi kita dari mara bahaya sampai kita bisa melewati semuanya itu gitu. Bahkan di tahun 2004 Tuhan juga kita bisa beli rumah juga gitu. Padahal waktu itu saya juga nggak punya uang ya untuk beli rumah. Kami sekeluarga, cuman suami saya sama anak-anak saya setiap minggu itu kita punya mesbah doa, kita bergandengan tangan gitu. Kita mau punya rumah Tuhan gitu. Terus akhirnya saya singkat cerita adik saya kasih saya pinjam uang untuk bayar uang muka down paymentnya, dan akhirnya kita bisa beli rumah gitu, cicil rumah. Itu waktu dalam saya nyicil rumah juga Tuhan juga suruh campur tangan gitu di dalamnya ya. Waktu itu kita pernah nge-apply itu homeowner affordable. Tuhan kita punya bunga 4% lebih gitu untuk mortgage-nya. Terus karena saya apply homeowner affordable itu, saya bisa dapat bunganya turun jadi 2% selama 5 tahun gitu. Terus padahal saya nggak bisa bahasa Inggris. Waktu saya beli rumah itu juga saya beli transaksinya sama yang jual langsung, saya nggak pakai agent juga. Jadi itu saya cari-cari rumah di dekat komplek rumah saya ini. Saya nyari rumah yang foreclosure gitu. Ternyata rumahnya itu udah laku gitu ya. Jadi waktu saya mau keluar komplek, saya lihat ada rumah homeowner for sale by owner gitu. Terus akhirnya saya coba ketuk-ketuk gitu rumahnya. Terus akhirnya yang punya keluar. Terus akhirnya dia bilang dia rumahnya mau dijual. Yang pemilik lama itu orang India gitu. Terus akhirnya kita negosiasi, terus kita coba pinjem bank, cari mortgage gitu. Akhirnya bisa semuanya bisa Tuhan step by step gitu, Tuhan campur tangan gitu di dalamnya ya. Dan yang jual rumahnya itu baik banget sampai saat ini aja. Kadang-kadang mereka suka tanya sama saya gitu, telepon saya, kamu ada kesulitan apa gitu. Misalnya garasi saya rusak atau apa, saya telepon dia, terus dia langsung kasih tahu nih alamatnya ini kamu hubungin ini gitu. Itu orangnya baik banget gitu, walaupun dia orang India gitu. Jadi dia selalu bantu saya gitu. Kalau ada terjadi apa-apa gitu di rumah saya ini gitu. Dan saya juga percaya ya bahwa itu tuh sebenarnya bukan kuat gagah saya, kuat gagah suami saya atau anak-anak keluarga saya gitu. Itu semua adalah campur tangan Tuhan di dalamnya. Saya dari orang yang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Terus akhirnya saya sampai bisa negosiasi rumah nggak pakai lawyer, nggak pakai agent. Saya bisa transaksi tawar menawar sendiri langsung sama ownernya, dan Tuhan itu bisa dapat mortgage, semuanya itu Tuhan yang campur tangan gitu di dalamnya sampai saya bisa melalui semuanya itu.
Jadi saya waktu terima ayat itu, waktu lagi pasca kemarin itu saya seperti diingatkan kembali gimana tuh campur tangan Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup keluarga saya gitu. Sampai saya sebagaimana saya ada saat ini gitu. Padahal saya kan sama suami saya tuh cuman kerja di restoran gitu kan. Saya sama suami saya sampai nggak bisa sekolahin anak saya yang besar karena kan dia waktu itu belum punya green card, jadi dia nggak bisa dapat scholarship. Jadi dia kalau mau sekolah itu kita harus bayar mahal seperti kayak apa mahasiswa asing gitu. Karena kan kita apa harus bayar rumah, harus bayar bill-bill gitu. Saya bilang sama anak saya nggak bisa lagi bayarin kamu uang sekolah gitu kan. Sebagai orang tua tahu sendiri gitu ya, artinya kan sedih banget gitu. Anak pengen sekolah tapi nggak bisa gitu ya. Tapi Tuhan juga apa berperkara juga sama anak saya yang besar itu gitu. Walaupun dia nggak bisa sekolah gitu, eh, dia akhirnya dapat kerjaan jadi itu apa hibachi chef gitu. Jadi dia kan masak buat hibachi gitu. Terus sampai dia kerja itu satu hari bosnya itu anaknya mau buka itu ramen, Jinya ramen. Anak saya tuh waktu itu baru umur 24 tahun. Terus udah gitu dia di hire jadi manajer di situ, terus akhirnya di training di LA selama 3 bulan. Dia dibayar di training, terus akhirnya datang sini kembali ke Atlanta, terus dia dijadiin manajer juga di sini. Gimana tuh kasih setianya Tuhan gitu, walaupun anak saya nggak bisa sekolah, tapi sampai waktu itu dia bilang, Mami, saya itu paling muda, Mami, waktu ikut training di LA itu, katanya dia bilang. Yang lainnya udah umur 30, 40, saya Pak, cuman umur 20, saya paling muda. Ya nggak apa-apa, saya bilang, kalau memang Tuhan kasih kamu kemampuan buat melakukan itu, ya itu semua kan karena Tuhan tuh kasih kamu reward juga. Karena anak saya itu dari masih kecil dia sudah jadi guru sekolah minggu gitu di sini. Terus akhirnya dia bisa jadi singer, pokoknya dia selalu melayani Tuhan gitu. Dan saya percaya ya kita kalau melayani Tuhan itu pasti Tuhan tuh nggak pernah berhutang sama kita gitu. Memang kita mau melayani Tuhan bukan karena kita mau dapat sesuatu gitu dari Tuhan, tapi itu memang karakternya Tuhan ya gitu. Selalu kita sebagai anaknya setia, tapi Tuhan itu lebih setia lagi kepada kita gitu. Selalu memberikan kita jalan keluar, memberikan kita pertolongan, memberikan kita perlindungan atas semua yang kita kerjakan gitu. Gimana Tuhan tuh udah campur tangan dalam kehidupan saya, dan Tuhan itu selalu hadir gitu dalam kehidupan kita gitu. Saya juga mau ini mengatakan pada teman-teman, kita harus lebih setia lagi sama Tuhan. Dan saya juga bersyukur dengan adanya CG kita lewat Zoom, walaupun kita dari berbagai city, dari berbagai state gitu di Amerika ini, tapi kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan, untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan gitu. Untuk itu saya bersyukur. Jadi kita juga bisa terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan juga lewat CG-CG ini. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya harus doa lagi nggak sih? Nggak usah ya? Terserah Ci, kan mau nyanyi lagu ya? Oh iya, saya mau nyanyi. Suaranya Cik Destin di unmute itu. Jadi Tuhan juga ingetin saya lewat lagu ini. Tuhan sudah menjadi benteng hidup buat saya dan keluarga saya. Walau
lembah kekelaman, namun ku tahu kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua beban hidupku, karena kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah, taufan datang menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah, taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Engkau Tuhan benteng hidupku. Engkau Tuhan benteng hidupku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mau doa lagi ya, Terima Cute? kasih. Nggak usah, Kak Vera, nggak apa-apa. Thank you. Terima kasih J. Destin untuk sharing firman-Nya. Kita belajar dari sharing firman tadi yang kita mau langsung pengumuman dulu Cewutnya atau gimana? Shalom semuanya. Welcome home. Bentar ya, aku share. Mohon maaf juga tadi aku terlambat karena beda jam. Nggak apa-apa, Kak. Dimaklumi, karena masih pagi. Welcome home semuanya. Pasti sehat dan luar biasa ya kita hari ini. Tema gereja kita di tahun 2026, The Year of Unity and Open Heavens. Dengan visi dari Gereja Mawar Saron, Gereja Sial yang apostolik dan profetik. Dengan misinya, mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid. Connect Group. Apa itu Connect Group? Connect Group adalah komunitas kecil yang membangun iman dan pertumbuhan rohani melalui persahabatan yang tulus dan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah home for everyone dan tempat untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Karena saya juga bersyukur tergabung di Connect Group ini, saya bisa bertumbuh dan bisa banyak belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu tidak akan berhenti, karena itu harus kita pelajari lebih sungguh-sungguh lagi untuk dekat dengan Tuhan. Tema CG di bulan April adalah Faith and Resurrection Power. Ada tampilan baru ya ternyata. CG Family Onsite dan online. Gereja GMS sudah mempersiapkan CG-nya dari Senin sampai Minggu. Terus ada yang pagi, ada yang sore. Jadi untuk saudara-saudara yang tidak bisa mengikuti pagi, bisa sore, sudah disiapkan hari-harinya juga dari Senin sampai Minggu.
Terus ada Sunday service-nya ada di GMS New York, Philadelphia, Austin, Atlanta, Scranton, Tampa, Toronto. Yang belum download GMS App segeralah mendownload. Tapi saya rasa semua kita sudah mendownload. Sering-seringlah membuka karena di aplikasi tersebut tersedia berbagai fitur yang bisa menuntun kita untuk lebih bertumbuh lagi. Karena di situ banyak khotbah-khotbah yang bisa menumbuhkan iman percaya kita lebih kepada Tuhan. God bless you. Saya juga mau berterima kasih juga sama sebelum kita lanjut lagi kita foto dulu. Gitu. Boleh. Kok Kak Vera akun yang hitung ya. Dewi bisa open cam. Kok Nordi, Ciretmi, Ciratmi nggak bisa, Ci Ani nggak apa-apa. oh, Ci Suryawati juga nggak bisa. Yuk, Kak Vera hitung ya, aku cepretin. Oke. Cidesti. Oh, Kok Nordi. Oke. Siap-siap ya. Smile. 1, 2, 3. Udah CT. Udah, sip. Sekali lagi ya, Cidesti terima kasih untuk sharing firman-Nya di Mazmur 59. Tuhan, benteng yang sejati, perlindungan Tuhan itu sejati. Hanya pada Tuhan. Di sini kita belajar dari Daud bagaimana menghadapi masalah dan perlakuan yang tidak adil. Jadi di saat kita diberlakukan tidak adil, kita jangan langsung bereaksi emosi, marah, tapi kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan, minta doa pada Tuhan biar ada ketenangan dan bisa menyelesaikan masalah. Yang kedua, jadikan Tuhan sebagai tempat teraman, benteng teraman seperti yang Cidesten bilang, selalu minta pertolongan Tuhan. Jangan cari ke tempat lain, jangan mencari keamanan dalam pekerjaan, keuangan kita, tapi carilah keamanan di dalam Tuhan. Yang ketiga, tetap memuji Tuhan walaupun kita dalam tekanan, dalam masalah, dalam kondisi hal apapun, tetap kita minta pertolongan dan perlindungan Tuhan. Dan kita terus tetap memuji Tuhan. Karena kalau memuji Tuhan di dalam keadaan yang senang itu sangat sangat mudah. Tapi kalau memuji Tuhan di saat ada masalah dan tekanan itu sangat sulit. Nah, di sini kita juga mau mendengar saudara-saudara yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini atau mau menambahkan dari sharing tadi dari Cidestin, dipersilakan. Sebelum ada otoritas, biasanya kan host itu ada otoritasnya, Kak Jono selalu. Karena dari lewat kesaksian-kesaksian kita itu bisa kita nggak tahu kan masing-masing kita yang ada di Zoom ini lagi ada perasaan yang seperti apa. Kalau mendengar sesuatu cerita dari seorang mungkin bisa mengencourage, bisa menguatkan. Ya, dari Kak Jono dipersilahkan. Pertolongan Tuhan tuh selalu indah. Terima kasih loh, Ci. Destin sudah bersaksi bagaimana Tuhan adalah penolong kita. Amin. Eh, ya kalau mendengar kesaksian Ci Destin, kasihnya Tuhan tuh tidak pernah se- selalu tepat pada waktunya. Eh, Mungkin saya cuma mau ada satu kesaksian yang kebetulan tersirat di dalam pikiran saya baru-baru ini. Eh, saya waktu itu punya sedikit pengalaman yang di luar, menurut saya sih memang kesalahan saya banyak ya.
Tapi Tuhan tuh begitu baik gitu loh, karena mm, saya waktu itu lagi belajar trading stock market. Hmm, Namanya belajar kan, pengen tahu untuk di Amerika ini. Waktu itu saya mempunyai teman atau bukan mentor gitu. eh eh, Sebenarnya saya nggak boleh bilang eh, kayak scam lah ya bilangnya. Tapi saya harus ngomong karena waktu saya lagi trading tiba-tiba Tuhan, Roh Kudus itu baik di mata saya. Waktu saya trading, waktu dia suruh main untuk transfer duit segala, saya kan lagi namanya belajar. Memang uangnya nggak besar, semuanya ya memang nggak besar. Namanya juga kita di sini mau coba belajar, mau berubah. Nah, tiba-tiba di mata saya ini ada tulisan red, red apa, scam. Eh, Gimana yang ngomongnya ya? Ya, di bola mata saya ada tulisan langsung red, scammer. Scammer. Saya langsung tiba-tiba ya saya sign out, keluar. Untung saya taat gitu loh. Waduh, saya bilang Tuhan ampuni saya. Jadi karena ya kurang pengetahuan, kurang pengalaman, ya eh, mungkin karena saya lagi waktu itu saya lagi butuh uang gitu loh. Saya pikir kalau belajar ada penuntun kan aman ya, kelihatannya sih begitu ya, tapi nggak taunya ada serigala berbulu domba juga. Saya kan nggak paham yang seperti itu namanya belajar. Juga karena kita untuk mau belajar untuk meningkatkan diri, jadi pikir udah safe, tapi Tuhan tuh lebih tahu daripada apa yang jadi setiap kelemahan. Nah, saya bukan belajar berarti bilang jangan coba-coba yang kalau belum tahu jangan coba-coba gitu loh. Karena waktu itu saya polos gitu loh. Mungkin terlalu kalau saya bilang kurang pandai lah ya. Kurang pandai jadi akibatnya menyebabkan saya hampir terjerumus. Tapi Tuhan tuh begitu baik, Tuhan penolong. Sebenarnya udah beberapa kali juga saya belajar. Saya nggak tahu gitu. Saya pikir kalau berdaftar, ngikut guru aman, nggak taunya nggak juga gitu loh. Tapi itu yang pengalaman saya yang nyata-nyata tiba-tiba di mata saya tulisan tulis scam red. Kalau kalau eh, di chemistry itu ada apa biohazard itu mungkin kalau yang kerja di chemical pharmacy dia ada namanya plastik yang hanya untuk khusus-khusus yang biohazard aja yang uh, 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 poison gitu loh hazard punya gitu loh. Nah itu di mata saya begitu tiba-tiba saya lagi trading gitu lagi trading lagi belajar lagi mau ini mau masuk uang gitu tiba-tiba Tuhan tulisin scammer. Untung saya peka gitu cepet saya keluar. Saya bilang, Tuhan, kalau bukan Engkau Tuhan. Ya memang uangnya sih nggak besar. Ya saya bukan bilang nilainya besar kecil ya. Tapi aduh saya belajar dengan Tuhan. Kalau bukan kamu sih gimana ya. Hidup saya tuh main tabrak sana, tabrak sini. Sana sini. Kalau bukan Tuhan bagaimana? Itu yang saya bisa sampaikan kalau bukan kebaikan Tuhan. Nah, Tuhan selalu melindungi. Mungkin kelihatannya kita lengah. Tapi yang saya ingat firman Tuhan, penjagamu tidak pernah terlelap. Penjagamu tidak pernah terlelap. Dia selalu menyertai saudara dan saya. Amin. Sekian, terima kasih. Terima kasih kok Kak Jono. Banyak tak pernah terlelap. Engkau Tuhan. Itu ada lagunya kok Kak Jono. Karena Tuhan itu selalu menolong dan selalu mengarahkan kita. Kapok, Tuhan itu kapok. luar biasa. Ya, ada lagi yang mau kesaksian. Karena kalau dengar-dengar berita saat ini sangat mengganggu, mengacaukan kan. Tapi kalau mau dengar tadi Cidesin cerita dari tahun 99 sampai ini, tetap Tuhan tolong, tetap Tuhan pelihara. Jadi walaupun ada goncangan, ada perang, kita tetap percaya Tuhan tetap ada bersama-sama kita. Hingga kau Akon bisa kesaksian, aku mau tunjuk satu-satu ini. Oh ya, boleh saya tambahin dikit.
Thank you semuanya. Thank you buat kesempatannya Kak Vera, dan thank you juga buat Cidestin ya, buat sharing firmannya. Aku tadi ketika aku merenungkan firman ini, aku baca lagi itu ya. Em, Tema yang Kak Destin sampaikan tuh, Tuhan adalah kota bentengku. Ketika kita ini aku mungkin jangan pakai kata kita lah, mungkin aku aja gitu. Aku mikir gini, kota benteng ya. Kota benteng itu berbicara tentang eh, satu objek di mana tuh bukan, maksudnya bukan tameng itu. Kota benteng berarti kita yang berlindung di dalam kota itu kan. Kita yang datang kepada benteng itu gitu kan. Jadi yang aku dapatkan ini remanya adalah kita yang datang kepada Tuhan untuk berlindung. Jadi dalam arti ketika tadi yang tadi benar banget Cidestin, aku juga sama-sama satu satu perjuangan datang ke Amerika gitu kan. Em, Ketika kita punya masalah gitu, khususnya waktu zaman-zaman kita masih muda ya, pasti semuanya ngalamin ya. Sangat gampang sekali untuk bisa lari dari masalah. Ya, melarikan dari masalah dalam arti itu bisa ke berbagai arah gitu, bisa dalam arah yang positif atau negatif ya. Ketika kita ada masalah, badai datang, mungkin bawaannya bisa kepada obat-obatan, contoh, atau pergaulan-pergaulan yang buruk ya. Dan ketika kita sudah menerima firman Tuhan, khususnya yang buat tadi Kak Desni sharing ini, firman ini, eh, itu sangat penting sekali kalau masalah datang tuh kita mesti datang kepada Tuhan, bukan datang kepada pelarian ya. Jadi ya itu yang aku dapatkan. Soalnya yang aku juga personally yang aku alami itu adalah bukan di Amerika aja saya, di mana-mana. Kalau kita datang, aku datang ke Amerika, aku mau rusak tuh gampang banget. Overnight bisa langsung jadi bubrak, langsung bubar gitu. Jadi orang yang bener-bener kacau, rusak gitu. Itu gampang banget. Tetapi at the same time itu semua yang aku dapatkan itu adalah aku juga bersyukur banget. Soalnya aku eh, tadinya aku sebenarnya SMO 2 tuh udah disuruh datang, tapi karena tanggung gitu ya, mau selesai sekolah dulu sampai sekolah SMA 3 baru dikirim ke sini gitu kan, sama papa mama gitu kan. Jadi kakak aku yang datang dulu. Pas aku datang, puji Tuhan banget aku dikelilingi oleh orang-orang yang lebih tua, lebih dalam arti lebih dewasa. Mereka kasih aku banyak input gitu, suggestion yang bagus banget gitu kan. Oh lu datang masih ngurus gini, oh lu masih kerja sini, maksudnya cari kerjaan gitu kan. Dan naik turun lah, dalam arti itu ada kadang-kadang kita berasa tuh aduh, oh, ini paid off ya, kita berusaha ada hasilnya. Kadang-kadang juga kita ada masa-masa di mana kita wah kerjaan hilang nih, gak ada kerjaan lagi. Jadi intinya yang aku mau bilang, aku bersyukur banget rencana Tuhan ya, pekerjaan Tuhan masih ada dalam hidup, masih terjadi dalam hidup aku, khususnya ketika aku datang gitu, aku nggak punya apa-apa gitu kan, aku juga masih kerja, kumpulin uang sendiri untuk tadinya pikir udah keenakan, udah pikir di sini kerja udah bisa pegang dolar gitu kan, pikir mau sekolah apa enggak ya, akhirnya aku tahun ketiga tahun kedua aku udah punya kartu hijau di Amerika, tahun kedua gitu kan, semuanya benar-benar dapet proses yang benar-benar luar biasa banget, lancar banget. Tahun ketiga udah bisa sekolah dengan biaya nggak terlalu gede lah gitu lah, dihitungnya kan residen gitu kan. Nah ketika lulus ya ada naik turun, tapi overall ya aku masih bersyukur banget Tuhan masih jaga gitu kan. Dan yang aku alami itu paling di dalam benak pikiran aku tuh gini. Jadi kayak um, aku masih bersyukur banget ya di Amerika ya. Soalnya menurut aku ini keputusan yang paling paling benar. Karena aku nggak bisa bukannya aku jujur, bukannya aku bilang kita di mana-mana pun mungkin ada jalur masing-masing. Tapi aku di Indonesia aku susah banget cari kerja. Dan aku hampir hampir most of the time tuh aku kerja buat papa aku doang. Aku mau cari kerja juga dipikir-pikir gajinya cuma seberapa gitu kan. Ketika udah datang ke Amerika gitu, selama kuncinya gak usah jadi orang pintar lah, selama kuncinya rajin gitu, aku bisa menghasilkan dengan upaya sendiri gitu.
Jadi aku bersyukur banget. Tadi yang Kak Desim bilang, ya jangan fokus sama masalahnya ya, fokus sama Tuhan. Karena kita masih datang sama Tuhan. Tuhan pasti berikan kita perlindungan sesuai dengan waktu dia, sesuai dengan rancangan dia yang indah. Gitu aja sih. Thank you. Thank you, Pak Kon. Luar biasa ya. Masih muda, datang ke Amerika, eh, tidak tidak terbawa arus ya. Karena itu tidak terbawa arus karena ada di komunitas yang benar. Karena banyak yang ke Amerika fokusnya berubah dari dari janjinya kalau ke Amerika mau cari Tuhan setelah dapat uang ya, tapi kebanyakannya banyak yang tidak seperti itu, tapi sangat luar biasa. Aku eh, masih muda ke Amerika dalam komunitas yang cepat mencari Tuhan. Itu bisa jadi contoh. Masih ada lagi? Sampai jam berapa ya kita Cibete sharingnya? Masih bisa. Masih bisa Sekarang 7 sampai 84 sampai 8:45 nanti kita habis itu doa. Masih ada lagi? Mungkin yang dari yang hijau-hijau ini? Oh, yang dari Indonesia bagian apa kalau Surabaya? Kok Nordi? Ah, udah Halo, lama halo. nggak dengar suaranya kok Nordi. Terlalu pagi kan sekarang kok Nordi. Iya, soalnya maju jam 6 banyak ritualnya. Ya, thank you Silakan kok kesempatannya. Nordi. Iya, suara saya dengar ya? Halo? Dengar-dengar Iya, kok, dengar. oh dengar ya, oke. Jadi ya saya sangat bersyukur ya, saya bertemu dengan teman-teman di US juga sampai saat ini karena kalau kita mau flashback, saya pun juga pernah ada di sana, long time ago, gitu ya. Jadi eh tahun berapa ya? 2000 kalau nggak salah itu saya sudah ada di sana. Setelah itu, tapi only sekitar 3 tahun setengah saya di sana. Banyak banyak inilah intinya ya Tuhan perkenanan Tuhan. Tapi saya berangkat pun itu dengan kasih karunia lah, intinya dibantu dengan mertua karena saya sudah berangkat dengan istri saya. Setelah itu saya di Amerika ya melakukan apa yang sudah dilakukan. Ke gereja sudah, tapi ke gereja saya Katolik. Waktu itu saya ke Katolik, ya ke gereja, ya begitulah. Nggak ngerti apa yang dibilang, ya pokoknya sebagai ritual saja lah. Kita setiap minggu pasti ke gereja, gitu ya kan. Makanya saya kalau makanya saya punya hati untuk US, untuk jiwa-jiwa, itu karena waktu itu saya pas tahun 2000 itu cari orang Indo itu susah sebenarnya. Ada, cuma nggak banyak. Ya sampai kita harus balik. Saya stay-nya di Brooklyn. Kalau kita mau ketemu orang Indo mesti ke Queens, kayak gitu ya kan. Teman-teman ada di sana, hanya beberapa orang. Sudah banyak, cuma masih mungkin menyebar lah ya, belum mengelompok kayak sekarang. Memang kalau dari dulu Philadelphia tempatnya orang Indonesia semua orang tahu, gitu ya kan. Dan kita nggak punya pemikiran apapun, tapi Tuhan tuh menyertai saya. Walaupun saya berangkat dengan ilegal ya, ya pastinya sempat saya mau menikah lagi di sana, maksudnya bikin surat lagi, cuma belum terjadi. Waktu itu kena water center dan itulah yang terjadi. Nah, setelah itu ya banyak penyertaan masuk ground zero, hanya saya aja yang bisa masuk ke dalam ground zero itu waktu itu karena tempat usaha saya, tempat kerja saya ada di dalam ground zero itu, suatu supermarket yang besar di New York. Jadi saya dipanggil sama bos saya untuk masuk. Ya memang zaman itu memang mudah sekali untuk membuat kayak surat-surat ya. Cuma teman-teman belum banyak rekom gitu loh. Karena mereka juga sama-sama ilegal. Belum ada yang sukses dapat green card dan segala macam. Akhirnya saya belum mengurus untuk sampai ke surat-surat seperti itu. Saya cuma sampai tax ID. Saya waktu itu sampai saya bayar tax
teks ya, dan itu juga saya disuruh sama bos saya untuk saya bayarin ya teks kamu, dia bilang begitu. Waktu itu saya kerja sama orang bule juga sih, dan disitulah perkenanan Tuhan dari hari demi hari, dari yang pernah kerja di restoran 1 hari aja, saya berarti New Jersey saya berangkat, malamnya saya pulang. Itu luar biasa. Jadi benar-benar penyertaan Tuhan gitu ya. Saya pulang itu dengan pokoknya dapat uang waktu itu $75. Saya balik hari pertama itu saya dapat kerja, terus saya kerja di restoran itu ngupas udang drum biru, 1 drum biru. Jadi drumnya itu biru, tahu ya, drum biru itu yang warna yang besar itu yang biasa. Nah itu saya ngupas udang 1 harian, nggak berhenti. Itu kuku sampai beku itu pokoknya kuku saya sampai biru waktu itu. Nah terus makannya juga ya intinya tahu lah ya, kita dari Indonesia, taste-nya orang Indonesia beda lah ya. Baru pertama di sana dikasih, nah kerjanya di restoran seafood kayak Chinese food gitu, dia cuma kasih kuah sama mie gitu doang. Akhirnya saya nggak tahan lah, saya pulang. Akhirnya saya pindah ke Pennsylvania. Saya di sana saya stay sekitar 2 bulan sampai kita dapat kerjaan. Sebulan di sana nggak dapat kerja, kita diem di mes aja belum dapat kerjaan waktu itu. Jadi kita tuh sampai marah-marah, merasa marah lah sama agennya. Ternyata akhirnya kita dapat duit, bekerja, tapi sip-sipan sama istri. Istri sip pagi, saya sip malam. Jadi kita kalau kirim surat itu pakai surat-suratan. Ini mau kata-kata gini, ini makanan ada di meja ya. Terus kita masakin nasinya, gitu janjian seperti kita nggak pernah ketemu tuh, kurang lebih hampir 3 mingguan lah. Setelah saya dapat duit 1 bulan tuh saya balik lagi ke ke New York. Akhirnya saya sewa apartemen dengan adik saya, adiknya istri juga ada di sana kan. Setelah itu mulai dah kita cari healthy store. Nah, kita mulai dapat dari healthy store sampai di tahun ketiga, tahun kedua saya udah dapat posisi yang cukup bagus. Waktu itu manager store di healthy store. Saya dikasih kunci, saya suruh order sendiri, saya suruh atur sendiri, terus sampai makan tinggal telepon, makan malam tinggal telepon, dapat uang masuk mesti setor ke bank, saya yang setor semuanya. Itulah yang saya suka dari orang US ya, pribadi seorang yang maksudnya orang Amerika itu ya, kalau trust itu benar-benar trust ya. Dan saya karena dia melihat orang Asia, dia lebih suka kerja dengan orang Asia. Kenapa? Orang Asia itu sergap gitu ya. Sergap itu tak, pokoknya dia nggak mikir, pokoknya gue kerja gitu ya kan, nggak mau suka nganggur kayak gitu ya kan. Nah, itu menurut saya sih ya, menurut orang itu juga begitu. Tapi kalau kena orang bule kan males gitu ya kan, kerja orang bule. Nah dari situ akhirnya saya disuruh pulang sama mertua, istri saya yang suruh pulang. Akhirnya kita sepakat ya udahlah pulanglah. Nah tapi ada perasaan ya apa, gelo lah ya, gelo itu apa ya? Ya apa namanya, bahasa Indonesia itu ada yang tahu? Sayang lah, maksudnya kayak sayang, aduh ngapain ya aku pulang, kalau dipikir-pikir gitu ya. Kalau itu kan berarti saya udah 23 tahun, pasti saya udah dapat surat karena udah dibayarin sama bos saya juga ya kan. Nah, tapi saya melihat kebaikan Tuhan adalah kalau saya nggak pulang, mungkin kehidupan rohani saya nggak akan bisa mencapai seperti itu. Mungkin saya sudah rusak di sana karena dalam waktu 1 tahun kita itu udah mengikuti gaya hidup sana, ya kan, sudah mengikutin. Bener, ngikutinnya gimana? Ya sudah, lifestyle-nya kita ngikutin sana. Kita beli wine, ya tapi nggak sampai minum sih, cuma wine seperti kayak gitu-gitulah, ya kan. Cuma lifestyle kita udah ngikutin karena kalau kita pikir setiap hari kita mikir $3 kita kurs, $4 kita kurs ya kan, itu gila gitu ya kan. Dolar berapa waktu itu gitu ya, mau makan begini banyak gitu. Akhirnya kita ngikutin, kita mau beli apapun bisa. Mau beli apapun, kalau di US mau beli apapun mudah dah. Hari ini mau beli TV, beli dah. Besok nggak suka balikin, ya kan? Ya kan? Jadi so benar-benar free. Akhirnya sampai kita pernah terlibat
kartu kredit ya, sampai nggak bisa bayar juga pernah itu. Nah, akhirnya ya udahlah, sebelum itu kita selesaikan semua, baru kita pulang. Jadi saya pulang itu dalam keadaan memang tidak berhutang, puji Tuhan ya. Karena waktu itu saya pernah masih dengar teman-teman yang balik itu, mereka sikat itu kartu kredit gitu ya. Mereka belanja, tarik tunai segala macam, pulang Indonesia. Gila nggak? Itu zaman saya dulu gitu ya. Nah itu. Jadi saya bersyukurnya penyertaan Tuhan luar biasa buat saya. Kalau nggak gitu, saya nggak akan ketemu anak saya yang dua ini gitu ya kan. Walaupun mungkin ya kita nggak pernah tahu ya, apakah saya bisa terus sama istri juga kita nggak pernah tahu ya kan. Itu kan eh, waktu itu ya kita cuma Katolik biasa, kerohanian kita benar-benar baby rohani. Mau cari gereja itu susah. Karena waktu zaman itu gereja Indonesia nggak ada. Saya belum menemukan waktu itu. Makanya sejak GMS berapa tahun lalu itu sama Kak Vera, ada CG dengan Terry, dengan Cipeha, dengan Cime. Waktu itu saya masih CG-nya bareng mereka. Itu ya. Nah, disitulah saya punya hati. Saya punya hati untuk jiwa-jiwa. Jadi saya kalau ada teman-teman US, Indo yang saya ada di sana, saya dorong anak-anaknya mereka yang mau berangkat ke US, saya dorong kamu harus ikut CG loh ya. Orang tua ada yang teman saya berangkat juga, saya arahkan seperti itu. Karena saya punya hati. Karena begitu sulitnya kita bergereja, begitu sulitnya kita mencari komunitas gereja, begitu sulitnya kayak puji syukurlah sekarang ini CG di mana-mana, ya kan? Kita dapat makanan-makanan yang luar biasa dari firman Tuhan. Kalau dulu kita nggak ngerti, benar-benar berjalan dengan kaki kita sendiri, dengan pemikiran kita dan akal budi kita. Ya kan? Ya kita bersyukurlah setiap proses itu akan membuat kita lebih mengerti kalau kasih Tuhan itu besar. Ya kan? Ya itu aja sih. Cuma ya sampai sekarang sih saya masih ada kerinduan sih. Ya pokoknya kalau saya harus kembali harus for good. Intinya good. Good itu bukannya saya ninggalkan Indonesia for good tuh kerja, bukan. For good itu for good for Jesus buat saya. Jadi kalau memang Tuhan mau pakai saya, Tuhan mau kirim saya ke sana, itu harus legal. No more illegal. Karena saya ilegal sudah merasakan ilegal bagaimana dikejar-kejar. Pernah ya semua orang sebenarnya takut ya ditangkepin tempat kerja kita. Kerja itu pokoknya masuk pagi, pulangnya malam supaya nggak ada polisi. Sampai seperti itu. Kita pernah itu. Ya, jadi bosnya kita bilang, kamu masuk pagi ya sebelum polisi datang. Dia bilang begitu, pernah itu. Pulangnya saya harus late gitu ya kan. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya kita menghindari trafiknya polisi lah begitu. Ya, itu aja sih. Jadi mungkin yang di US, ayo terus dan terus cari teman-teman yang ada di US, ajak untuk cari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena apa? Mereka itu juga lagi cari. Aku percaya mereka masih struggle, mereka banyak struggle-nya, mereka banyak pergumulan karena mereka di sana alone. Mereka berdiri dengan teman-teman yang tanpa sama-sama dengan kita. Ya, tidak sejalan dengan Tuhan tuh. Kita percaya waktu itu. Saya pun merasakan saya ini nggak berjalan dengan Tuhan, saya berjalan dengan kaki saya sendiri. Iya kan? Nah, uh, uh, terima kasih untuk para leader di sini, para sponsor, CUT yang terus dan terus mau mengembalakan gereja ini, ya, mengembalakan CG ini, jiwa-jiwa ini yang ada di Atlanta dan sekitarnya. Terus dan terus cari, bawa masuk semua ke dalam hadirat Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Itu aja. Thank you. Wow, thank you. Luar biasa kok Nordi. Ternyata kok Nordi pernah di Amerika ya. Amerika itu memang melimpah susu dan madu ya. Kedua setelah Israel, Amerika. Orang-orang pingin ke Amerika. Nah itulah tadi seperti yang Ko Akon tadi bilang. Masih muda ke Amerika terus tidak di jalan yang benar. Itu bisa macam-macam pikirannya. Kalau seperti Kak Nordi, rencana Tuhan itu yang terindah ya. Jadi Kak Nordi nggak cari materi lagi, tapi berkat Tuhan itu bukan cuma uang segala macam kan, tapi yang terindah itu buat Kak Nordi dan keluarga berkat rohani yang Tuhan berikan. Kalau nggak pulang ke Indonesia, Kak Nordi sama Cilili nggak menjangkau jiwa, jadi TL nggak banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih, kesaksiannya ini sangat menguatkan karena ke Amerika itu kalau dengan motivasi yang salah sudah salah dari
Itu kita bisa bisa kalau di tempat kerja itu ada orang ganja, kita bisa ganja, kita bisa tatoan. Karena waktu saya di Amerika juga di saat banyak tekanan, banyak masalah, saya bersyukur tergabung di CG, saya tidak lari karena kalau di restoran itu orang mau minum wine aja tinggal ambil gak bayar. Orang mau minum mau apa? Mau ngerokok dikasih, mau ganja ada mari. Kan itu tinggal pilihan kita mau kemana, mau ikut Tuhan atau mau gini, mau menghilangkan masalah. Seperti aku bilang tadi, kalau banyak masalah di Amerika lari, mau ke state lain, ganti nomor telepon, nggak ada orang bisa cari, mau di mana? Kalau cuma kerja. Tapi kalau kita dengan Tuhan, pikiran-pikiran yang seperti itu, tetap Tuhan tetap tolong. Ya, CG kita malam ini sangat luar biasa. Sebelum kita tutup, mungkin dari Kojo atau CUT mau menambahkan, persilakan. Ya, cuma dikit aja ya. Saya mau bilang kebaikan Tuhan itu nggak ada batasnya gitu ya. Kasih setia Tuhan itu, saya merasakan kebaikan Tuhan sampai detik hari ini. Saya percaya setiap kita itu pasti punya mengalami namanya proses kehidupan gitu ya, punya banyak tantangan rintangan yang dihadapin. Semua orang, saya nggak bilang nggak ada satupun yang nggak menghadapi rintangan. Saya pun menghadapin gitu ya. Tapi yang saya mau bilang itu tentang kebaikan Tuhan. Ya, Tuhan itu setia loh. Ya, karena saya pegang janji Tuhan. Waktu ketika saya lagi berlutut di kaki Tuhan, cuman satu kata Tuhan bilang, jangan takut. Udah cuma gitu. Kenapa cuma ngomong dua kata jangan takut doang gitu? Kenapa sih nggak ngomong banyak hal yang membuat kekuatan buat saya? Saya pernah berlutut di kaki Tuhan tuh doa sampai menangis gitu ya. Dan akhirnya bilang Tuhan jangan takut. Udah dua kata doang itu. Tapi itu menguatkan saya. Dan sampai hari ini kata jangan takut itu saya nggak pernah takut. Kenapa? Ada kekuatan gitu. Ya. Dan ada kekuatan. Jadi saya cuma bilang Tuhan itu apa ya? Coba saya mau buka ayatnya ya. Ini saya bacain aja di Yesaya 46 ayat 4 gini. Sampai masa tuamu sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukan dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bayangin. Ya, Tuhan tuh mau terus loh memikul, menyelamatkan dan menggendong kita sampai rambut kita putih, bayangin. Suaranya hilang, Jok. Iya, suaranya hilang. Oh, kepencet. Ada suaranya? Iya, sampai putih rambutku habis itu hilang. Iya, intinya saya nggak bisa ngomong kebaikan Tuhan dengan kata-kata. Dengan cara kita membalas kebaikan Tuhan adalah kita mengasihi Dia, ya, setia melayani Dia, setia untuk melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan gitu. Itu aja sih cukup sih ya. Intinya sih jangan pernah lari dari Tuhan. Lari Tuhan tuh ruginya banyak banget, bukan rugi banyak, sangat rugi gitu. Ya, semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita tuh meninggalkan kasihnya Tuhan, perhatiannya Tuhan, pedulinya Tuhan sama hidup kita. Tapi kalau kita semakin dekat, kita akan semakin merasakan ya dampaknya tuh, kasihnya tuh ada dalam hidup kita sampai detik hari ini. Coba kita berpikir ya, jangan ngomong gini deh, kita flashback deh setahun kemudian atau 2 tahun. Kita bisa hari ini berdiri. Coba kita flashback, lihat nggak kebaikan Tuhan begitu banyak dalam hidup kita. Perlindungannya, kesehatan, ya, penyertaannya sempurna. Ya, setiap doa mungkin ada yang belum dijawab, mungkin ada yang sudah dijawab, tapi lihat sampai detik hari ini kita nggak akan pernah terlantar satu pun. Kita nggak pernah namanya dikecewakan, tidak akan pernah dipermalukan. Itulah Tuhan kita. Dia bilang kan, Cidestin, kota bentengku, ya kan? Daud itu masih muda belia, dia nggak tahu apa-apa. Yang cuma diandalkan adalah sama satu, Tuhan, nggak ada lain. Tetapi Tuhan itu nggak lihat kamu tuh umur berapa. Ya, umur masih muda, sekalipun anak kecil, kalau dia minta tolong berdoa, Tuhan pasti tolong. Gitu. Karena dia mengasihi kita dulu gitu ya. Itu. Terus udah itu, paling itu aja yang saya mau bagiin. Saya pengen banget ya nyanyi satu lagu, teman-teman. Ini lagu kesukaan saya ketika saya lagi down banget,
lagi down, ini lagunya sangat memberkati banget gitu dan sangat menguatkan. Saya pengen nyanyi sih, tapi nanti ya setelah kita doa, saya minta ajak teman-teman nyanyi nyembah lagu ini deh. Pokoknya enak banget. Ya, itu aja sih. Thank you, Saya boleh Kojo. tambah sedikit nggak ya? Boleh dong kok. Silakan, Kak Novi. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Ini saya terus terang saya membawa mengadopsi, maaf ya, mengadopsi kata-kata yang sangat tepat sebenarnya, mengadopsi apa yang baik di CG US. Nah, terus terang aja ya. Jadi saya ini benar-benar mengadopsi banyak sekali. Salah satu adalah saling mendoakan. Ini sungguh luar biasa. Kemarin tidak pernah terpikirkan apa-apa, tiba-tiba saya lagi ngomong dengan CGL saya, dia lagi konsultasi, terus tiba-tiba Tuhan ngomong, ingat, gitu loh, ingat doa seperti di US, dia bilang gitu. Terus saya langsung keinget gitu loh, teman-teman di US ini sangat benar-benar saling mendoakan. Itu langsung Tuhan tuh bicara dengan saya, CG itu adalah rumah doa. Kalau CG itu sebagai rumah doa dan di dalam CG itu tidak ada yang saling mendoakan, bagaimana kau bisa sebut rumah itu ada rumah doa? Dia bilang, bagaimana pertumbuhan kamu bisa secara rohani kalau kamu tidak bergantung pada Tuhan dan berdoa, bagaimana bisa? Jadi saya adopsi ini mulai karena di CG Onset ini kita tahu ya, kalau saya nggak tahu sih banyak di tempat lain apa enggak ya, tapi di pengembalaan saya itu susah sekali orang itu mau berbicara soal pergumulan ya. Ya mungkin malu dan segala macam ya. Tapi meminta doa itu kan sangat penting karena kita nggak mungkin kita berdiri sendiri, betul ya. Nah itu yang saya dapat. Jadi saya sangat bersyukur sekali di CG US ini saya mendapatkan yang benar-benar luar biasa bahwa saling mendoakan itu kental sekali di CG ini, tidak hanya di CG Kojo dengan JUT ya, di CG yang lain pun saya melihat mereka ini sangat rindu, ayo doakan saya. Akhirnya saya bilang ke CGL saya, kamu harus membawa, semua orang pasti punya apa yang ingin didoakan, tidak mungkin nggak ada. Contoh saya bilang, mungkin ada keluarga yang istrinya aja yang datang tapi suaminya nggak mau datang ke gereja. Nah itu bawa setiap hari, setiap kita ber-CG, masukkan pokok doa itu. Jangan pernah kita takut dan malas untuk sudahlah ini kan sudah pernah didoakan. Jangan, doakan dan doakan. Pray until something happen. Saya bilang push. Itu ada suatu program di gereja kita dulu ya, di GMS, adalah dia punya program pray until something happen. Jadi masukkan terus dan pokok doa seperti itu setiap kali di CG. Akhirnya kita saling mendoakan. Akhirnya kita lebih berani mendoakan. Kita berani mengungkapkan dalam tanda kutip, bukan mengungkapkan aib atau apa, tapi kerinduan kita diungkapkan di CG dan didoakan bersama-sama. Itu yang saya lihat di CG US itu sangat luar biasa ini. Jadi kita tahu ya, seperti Desin bilang ya, ini ada kota benteng. CG itu ada, kita bisa dianggap sebagai kota, ya kan? Supaya kita ini saling kuat, supaya kita tidak jatuh dalam dosa, supaya kita makin dikuatkan. Itu aja. Jadi sungguh luar biasa. Saya banyak sekali belajar dari CG US dan itu saya import, import ekspor ya. Saya masukkan ke dalam CG saya supaya CG saya pun juga berapi-api dengan seperti CG US. Itu aja. Thank you. Thank you, Kak Novi. Thank you, Teh. Kita mau masuk ya prayer request. Ada yang tugas doa? Ada yang mau didoakan? Ya, saya minta bantu doa untuk kalau di Indonesia nih sekarang lagi mulai bulan ini adalah kita ada suatu program dari gereja ya. Saya nggak tahu di US juga sama nggak ya. Itu adalah KKR-CG. Jadi para CGL membuat KKR di CG mereka. Jadi banyak kesembuhan-kesembuhan yang terjadi di CG di Indonesia ya, tidak cuma CG saya. Kemarin juga ada yang disembuhkan back pain-nya sakit, terus tiba-tiba sekarang sembuh. Nah, seperti itu. Jadi saya minta bantuannya supaya KKR CG ini benar-benar menghadirkan hadirat Tuhan, dan Tuhan hadir, dan Tuhan menyatakan kesembuhannya, mujizatnya
untuk kita semua. Saya minta bantu support doanya itu aja. Thank you. Ya, selain Kak Nordi ada lagi? Dibuatin di chat aja ya, Marcella bisa tolong bantu ya. Dibuatin itunya, nanti Kak Vera yang tunjuk sih. Apa tadi, Cik? Kak Nordi KKRCG di Surabaya. Masih ada lagi yang mau didoakan? Kita doain Cileni ya, dia dadanya kan sakit tuh, yang sebelah kiri ya. Oh, Cileni. Oh dia mau off tapi mau didoain dulu Ci. Cik aja pergi dulu, Cik. Yo, Yang pertama wes, tak kasih Iya. yang pertama Cileni. nih. yo betul Iya. Ci. Bentar ya, besok Iya. masuk jam 6. Yang lainnya? Ini. Yang doain Jadi Cik tadi kita siapa nih, mau Cik? jadi dua ya. Cik Leni, dada sebelah kiri, KKRCG di Surabaya, sama mau apa? KKR. Pejuang surat, mau kasih sekalian. Surat-surat ya. Ya. Surat. Jadi aku bagi ya. Aha. Yang KKRCG bisa CUT. KKRCG Boleh. CUT. Untuk Cileni Marcella bisa. Yang pejuang surat. Nah, pejuang surat aku aja pejuang surat. Jadi Marcella dulu yang doa buat Cileni, baru CUT, aku terus Kojo yang tutup. Tutup Kojo ya. Oke. Dan ini yakin nggak ada yang mau didoain lagi? No. Oke. Saya deh ya buat Kololipsi. Sorry ya, baru itu. Bisa. Kololipsi hari Rabu nan mau periksa kakinya, mau lanjut ya. Ituin kakinya. Mudah-mudahan semua bisa dapat hasil bagus. Jadi yang sakit Marcella ya dua-dua. Kembali kontrol ya kaki. Sorry nih, baby. Ya, itu kakinya sebelah mana ya, Cik? Kanan kiri dia dua-duanya. Cuma ya pemulihan gitu loh. Ada diabetes jadi nggak menentu kan, kadang-kadang tiba-tiba bisa luka lagi gitu. Oke. Biar makin bisa membaik aja. Ya, Cik. Oke, thank you. Jadi yang sakit Marcella. Oke. Iya. Udah nih, aku mulai ya, Cik ya. Oke, mari kita sama-sama bersatu hati berdoa. Kita mau arahkan tangan kita untuk bersepakat. Bapa, selamat malam. Terima kasih buat kesempatan malam ini. Kami boleh berkumpul bersama di dalam satu kesatuan tubuh Kristus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu malam ini. Terima kasih buat malam yang begitu indah ini Tuhan. Kami boleh bersatu. Bersepakat bersama Tuhan, kami mau berdoa malam ini Tuhan untuk Cik Leni Tuhan yang dadanya sakit Tuhan. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan Cik Leni, Engkau tahu apa yang menjadi permasalahan Cik Leni Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau berdoa sepakat, kami mau tumpahkan tangan kami pada Cik Leni Tuhan. Kuasa menjamah Cik Leni Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan Cik Leni Tuhan, kuasa darah-Mu yang menyucikan menguduskan Cik Leni Tuhan. Kau ampuni Tuhan Cik Leni Tuhan, bila Cik Leni ada kesalahan Tuhan, Kau ampuni Cik Leni Tuhan, Kau sucikan kuduskan Cik Leni Tuhan, dan tangan-Mu yang menjamah Cik Leni Tuhan, tangan-Mu yang menjamah dadanya Cik Leni Tuhan, terutama dada sebelah kiri Tuhan. Jika Cik Leni selama ini masih batuk-batuk Tuhan, kuasa-Mu yang sanggup mengangkat segala batuk, sakit penyakit apapun di dalam tubuhnya Cik Leni Tuhan. Engkaulah dokter dari segala dokter Tuhan. Tangan-Mu yang menjamah dadanya Cik Leni Tuhan, dan bilur-bilur-Mu Yesus menyembuhkan Cik Leni. Bilur-bilur-Mu Yesus menyembuhkan dadanya Cik Leni Tuhan, yang mungkin sesak, yang mungkin pernafasannya
sakit karena batuk-batuk Tuhan, kami percaya Tuhan saat ini kami mau sepakat bersama Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kau sanggup sembuhkan Cik Leni Tuhan, dan malam ini Tuhan, Cik Leni bisa tidur dengan nyenyak Tuhan, dan besok pagi Cik Leni bisa bangun Tuhan, bernafas dengan lega, dan dadanya Cik Leni tidak sakit lagi Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan buat Kololuci Tuhan yang saat ini masih bergumul dengan permasalahan di kakinya Tuhan, yang kan ada diabetesnya Tuhan. Kami percaya kuasa bilur-bilur-Mu Yesus yang sanggup menyembuhkan kakinya Kololuci Tuhan. Bilur-bilur-Mu Yesus yang menguduskan, menyucikan Tuhan kakinya Kololuci. Engkau yang jamah kakinya Kololuci Tuhan. Karena diabetes ini Tuhan yang masih sakit Tuhan, Engkau sanggup membalut Tuhan segala luka-luka di kakinya Kololuci Tuhan, supaya segala luka-luka itu Tuhan menjadi sembuh dan kering di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kakinya Tuhan yang dalam masa pemulihan ini Tuhan, Engkau sanggup pulihkan Tuhan, Kau jaga Kololuci Tuhan, supaya tidak ada infeksi apapun Tuhan, dan proses masa pemulihan ini Tuhan, Kololuci bisa beraktivitas, bisa berjalan dengan sempurna dan tanpa adanya rasa sakit Tuhan, dan tidak ada infeksi, dan setiap kakinya Tuhan bisa pulih dengan sempurna Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bisa bersyukur dan berdoa. Amin. Kiralabaya shikaralaba takaralabaya shikaralabaralabaralaba. Kiralaba takaralabaya shi. Bapak, pada malam hari ini kami semua Tuhan sama-sama sepakat. Kami adalah gereja di berbagai lokasi, tapi kami adalah satu Tuhan. Kami sama-sama sepakat untuk apa yang akan dijalankan di bulan April ini Tuhan, secara serentak. Korporat Tuhan di Indonesia akan dijalankan KKR per CG. Biarlah Tuhan, kalau bulan ini kami masuk dalam bulan iman dan kuasa kebangkitan, kami percaya setiap CG-CG yang diadakan KKR Tuhan, yang berjalan dari Sabang sampai Merauke, kami percaya Tuhan ada banyak kemenangan-kemenangan yang terjadi. Kami tahu Tuhan yang menyertai, kami tahu Tuhan yang menuntun, kami tahu Tuhan yang membawa setiap member-member CG, bahkan dari CGL Coach dan TL Tuhan, untuk sama-sama saling bergandengan tangan untuk buat KKR Tuhan, bukan karena untuk kemegahan diri sendiri, bukan karena untuk kemegahan pribadi demi pribadi, tapi sungguh-sungguh biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan dengan adanya KKR ini berjalan Tuhan. Berikan hikmat marifat, dan yang paling penting adalah satu kesatuan Tuhan, unity, untuk sama-sama Tuhan saling berdiskusi bagaimana supaya nama Tuhan kembali dipermuliakan. Dan kami percaya banyak kesembuhan akan terjadi, banyak kelepasan akan terjadi Tuhan, banyak pemulihan akan terjadi. Dan kami tahu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah semata-mata setiap member CG, coach, CGL Tuhan ataupun TL, tapi sungguh-sungguh karena Tuhan yang berperkara. Kami semua Tuhan hanyalah media, kami semua hanyalah perantara, tapi kami tahu Tuhanlah yang berperkara, Tuhanlah yang ikut campur sepenuhnya, Tuhan yang senantiasa memberikan satu bentuk Tuhan yang kami tahu. Nggak ada satupun Tuhan yang bisa mengklaim itu hasil usaha setiap kami manusia, tapi itu adalah hasil usaha Engkau Tuhan. Engkau yang berperkara, Engkau yang menuntun, dan kami percaya Tuhan, kami akan lihat nanti di akhir April ini setiap kemenangan demi kemenangan akan banyak terjadi, dan kami tahu pada ujungnya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya setiap perpecahan, setiap apapun yang tidak kesepakatan, kami tahu Tuhan, mungkin ada orang-orang yang mungkin tidak merasa senang dan lain sebagainya, tapi kami percaya apapun yang menghalangi, baik itu satu sifat Tuhan ataupun apapun itu bentuknya, kami percaya setiap hal benteng yang bukan berasal daripada Allah yang mau menghalangi setiap kuasa Tuhan kebangkitan itu terjadi, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami tahu kalau ini adalah KKR adalah kepunyaan-Mu, dan kemenangan demi kemenangan akan terjadi, dan kami klaim dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami percaya akan begitu banyak hal-hal yang kami tahu Tuhan akan bawa untuk setiap member-member Tuhan di Sabang sampai Merauke ini mengalami kemenangan demi kemenangan, dan Tuhan akan cerikan mata mereka kalau Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau bersatu hati Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan, teman kami Tuhan, yang saat ini Tuhan berjuang Tuhan untuk mengurus surat-surat
mereka di Amerika Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau yang sudah membawa mereka di Amerika Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, apapun kondisi mereka saat ini Tuhan, tapi kami percaya, kami minta Tuhan, Engkau bekerja Tuhan untuk pengurusan surat Tuhan, surat-surat untuk mereka Tuhan, karena itu untuk memudahkan mereka Tuhan, bekerja Tuhan, biar mereka ada keamanan Tuhan yang berasal daripadamu Tuhan, dalam mereka bekerja, dalam mereka melayani-Mu Tuhan, lewat dari surat-surat ini Tuhan, Engkau memberkati mereka dan mereka bisa memakai surat-surat ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa, kami percaya saat ini juga Tuhan, Engkau akan memberikan berita yang terbaik bagi saudara-saudari kami Tuhan yang mengurus surat Tuhan. Karena di saat-saat seperti ini Tuhan, mereka sangat membutuhkannya Tuhan. Biar mereka bisa memakainya Tuhan untuk kemuliaan dan hormat nama akan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan mereka di dalam tangan. Haleluya. Thank you ya Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Kami percaya Engkaulah benteng kota hidup kami Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kelaman, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekali lagi ya, dengan iman katanya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti
Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kau Allah yang setia, Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami. Sebelum kami dibentuk, Tuhan, kami lahir pun Kau sudah mengasihi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sekalipun badai, sekalipun lembah kekelaman yang kami hadapi, Tuhan, begitu banyak masalah yang kami hadapi, tapi kami percaya Kau Allah yang setia. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik apapun, Tuhan. Itu janji-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Kaulah kota benteng, Kaulah Allah yang pengharapan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat CG malam hari ini. Kami sangat bersyukur biar setiap firman yang ditabur tidak akan pernah pergi dengan sia-sia. Dan kami percaya, Tuhan, dengan iman kami percaya bahwa Engkau Allah adalah benteng kota kami, Tuhan. Pertahanan kami, kubu yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu, ya Tuhan. Setiap apa yang mereka butuhkan, setiap apa yang mereka doakan, Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mencukupkan segala perkara yang terbaik, Tuhan, menurut kehendak dan rencana-Mu, ya Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, setiap kerinduan-kerinduan yang mereka gumulkan, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, seturut dan kehendak-Mu, Engkau akan menjawab satu persatu, ya Tuhan. Engkau akan menjawab, Tuhan, satu persatu. Tidak ada satu pun terlewatkan. Karena kami tahu, Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih, Tuhan. Jika sudah kami akan berpisah satu sama lain, Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat. Mari sama-sama teman-teman angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari pada Tuhan kita. Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang selalu menyinari dengan wajah-Nya, Tuhan yang selalu memberikan kasih karunia, bahkan Dia akan selalu memberikan damai sejahtera dan sukacita, membawa engkau hari demi hari mendapatkan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Dia, serta juga pertumbuhan, pengenalan terus akan Tuhan semakin dalam hidupmu. Yang Tuhan mau adalah carilah kehendak-Nya dan kerajaan-Nya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Maka
segala berkat damai sejahtera sukacita akan mengalir hidupmu. Jadilah saksi dan terang dimanapun kau berada. Pergilah, ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau. Dengan damai sejahtera dari Allah Bapa Putra akan menyertaimu. Dari mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan akan menjemput kita. Yang terima berkat ini, mari sama-sama katakan, amin. Amin. Amin.